Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Alfitrin binti Hanifah dengan NIM 2231410007 dari kelas PGMI 2A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bimbingan konseling. Yang pertama, sejarah bimbingan konseling di Indonesia. Yang kedua, tujuan dan fungsi bimbingan konseling. Dan yang terakhir mengenai prinsip-prinsip dan landasan dari bimbingan konseling. Sebelum lebih jauh kita membahas tentang bimbingan konseling, alangkah baiknya kita mengetahui apa sih bimbingan konseling itu. Bimbingan konseling atau proses interaksi antara konselor dengan konseling, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka untuk membantu konseling agar dapat mengembangkan potensi dirinya ataupun memecahkan permasalahan yang dialaminya. Bimbingan dan konseling juga dapat didefinisikan sebagai upaya sistematis, objektif, logis, dan berkelanjutan, serta terprogram yang dilakukan oleh konselor untuk memfasilitasi perkembangan konseling untuk mencapai kemandirian dalam kehidupannya. Untuk selanjutnya, kita akan membahas mengenai sejarah bimbingan konseling di Indonesia. Bagaimana sih sejarah bimbingan konseling di Indonesia itu? Berikut pembahasan mengenai sejarah bimbingan konseling di Indonesia. Bimbingan dan konseling mulai berkembang di Indonesia pada tahun 1980-an. Dari bimbingan itulah siswa dipupuk untuk merealisasikan cita-cita bangsa, yaitu kemerdekaan. Setelah kemerdekaan, bimbingan dan konseling dalam sistem pendidikan Indonesia mengalami beberapa perubahan nama. Pada kurikulum 1984, semula disebut bimbingan dan penyuluhan atau BP, kemudian pada kurikulum 1994 berganti nama menjadi bimbingan dan konseling atau BK, sampai dengan sekarang. Layanan BK sudah mulai dibicarakan di Indonesia sejak tahun 1962. Namun BK baru diresmikan di sekolah di Indonesia sejak diberlakukan kurikulum 1975. Kemudian disempurnakan ke dalam kurikulum 1984 dengan memasukkan bimbingan karir di dalamnya. Perkembangan BK semakin menetap pada tahun 2001 hingga saat ini. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai tujuan dan fungsi dari bimbingan konseling. Kita akan membahas mengenai tujuan dari bimbingan konseling. Dari tujuan ini terdapat dua tujuan. Yang pertama, tujuan umum, yaitu untuk membantu individu memperkembangkan diri secara optimal sesuai dengan tahap perkembangan dan predisposisi yang dimilikinya atau seperti kemampuan dasar dan bakat-bakatnya. Berbagai latar belakang yang ada atau seperti latar belakang keluarga, pendidikan, status sosial atau ekonomi, serta sesuai dengan tuntunan positif lingkungannya. Dalam kaitan ini, bimbingan konseling membantu individu untuk menjadi insan yang berguna dalam kehidupannya yang memiliki berbagai wawasan, pandangan, interpretasi, pilihan, penyesuaian, dan keterampilan yang tepat. Selanjutnya ada tujuan khusus dari bimbingan konseling. Tujuan khusus bimbingan konseling merupakan penjabaran tujuan umum tersebut yang dikaitkan secara langsung dengan permasalahan yang dialami oleh individu yang bersangkutan, sesuai dengan kompleksitas permasalahannya itu. Masalah-masalah individu berbagai macam jenisnya, identitas dan sangkut pautnya, serta masing-masing bersifat unik. Oleh karena itu, tujuan khusus bimbingan dan konseling untuk masing-masing individu bersifat unik pula. Tujuan bimbingan dan konseling untuk seorang individu berbeda dari atau dan tidak boleh disamakan dengan tujuan bimbingan dan konseling untuk individu lainnya. Lanjut, kita akan membahas mengenai fungsi dari bimbingan konseling. Fungsi dari bimbingan konseling ini ada 4 fungsinya. Yang pertama mengenai pemahaman. Pemahaman masalah oleh individu atau klien sendiri merupakan modal dasar bagi pemecah masalah tersebut. Pelayanan bimbingan dan konseling diharapkan mampu mengantarkan klien memahami masalah yang akan dihadapinya. Yang kedua, ada pencegahan. Arah upaya pencegahan yang perlu dilakukan oleh konselor adalah yang pertama, mendorong perbaikan lingkungan yang kalau diberikan akan berdampak negatif terhadap individu yang bersangkutan. Yang kedua, mendorong perbaikan kondisi diri pada klien. Yang ketiga, mendorong individu untuk tidak melakukan sesuatu yang akan
memberikan resiko yang lebih besar dan melakukan sesuatu yang akan memberikan manfaat nantinya. Fungsi yang ketiga yaitu pengetasan. Salah satu contohnya perumpamaan yang terjadi konflik pada diri klien sebagai konselor membantu klien untuk mengenai dan menerima perasaan-perasaan dan keinginan-keinginannya yang berlainan arah itu sehingga konflik itu terrealisasi. Selanjutnya, yang keempat dan yang terakhir, pemeliharaan dan pengembangan. Untuk membantu konseling supaya dapat menjaga diri dan mempertahankan situasi kondusif yang telah terciptanya dalam dirinya. Fungsi ini sendiri memfasilitasi konseling agar terhindar dari kondisi-kondisi yang akan menyebabkan penurunan produk. Kita akan lanjut mengenai prinsip dan landasan dari bimbingan konseling. Prinsip-prinsip dari bimbingan konseling. Prinsip bimbingan dan konseling adalah pedoman atau alat dalam menjalankan proses program layanan bimbingan konseling agar berjalan sesuai peraturan dan berdampak positif kepada individu. Prinsip ini akan memberikan dampak positif dan fleksibel dalam layanannya, di mana program yang diberikan akan sesuai dengan persoalan individu. Selanjutnya ada landasan dari bimbingan konseling. Landasan dalam bimbingan dan konseling pada hakikatnya merupakan faktor-faktor yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan khususnya oleh konselor selaku pelaksana utama dalam pengembangan layanan bimbingan dan konseling. Ada 5 landasan dari bimbingan konseling. Yang pertama, landasan filosofis. Yang kedua, landasan psikologis. Yang ketiga, landasan sosial budaya. Yang keempat, landasan religius. Dan yang terakhir, landasan pedagogis. Sekian pemaparan materi mengenai bimbingan konseling, yaitu yang pertama tadi kita udah bahas mengenai sejarah bimbingan konseling di Indonesia, yang kedua mengenai tujuan dan fungsi bimbingan, yang terakhir tadi kita bahas tentang prinsip dan landasan dari bimbingan konseling. Cukup sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.